Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wahyuningsi. Saya dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen Bapak Rosadi dengan mata kuliah Kebijaksanaan Pertanian. Saya dan narasumber saya yang bernama Bapak Endang Muhammad Jamani, perwakilan dari petani dari Desa Tunggal Bakti. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan untuk Bapak Endang. Yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan tentang mengapa sektor pertanian penting bagi perekonomian pembangunan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pandangan Anda terhadap kebijaksanaan lembaga politik yang sering menjanjikan sesuatu kepada para petani. Yang ketiga adalah apakah persoalan politik atau persoalan pemerintah berdampak pada sektor? Nama saya itu Endang Muhammad Jamani, dan jelas saya akan memberikan satu jawaban mengenai untuk nomor 21, mengapa sektor pertanian penting bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Ya memang berkaitan sekali mengenai ekonomi dan pembangunan. Terus terang aja untuk petani tanpa adanya perekonomian mungkin tidak bisa juga seorang petani akan maju gitu ya. Karena apa dalam hal ini? Penunjang pembangunan Indonesia sektornya pertanian, ya kan? Untuk seluruh Indonesia ini petani yang ada itu kurang lebih sekitar 3 juta. Bayangkan kalau semua petani di Indonesia ini mogok, secara otomatis pembangunan perekonomian juga akan mentok gitu kan. Ya, petani Indonesia akan mengalami kemerosotan. Itu sangat Baiklah, pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh narasumber saya yang bernama Bapak Endang Jamani. Di situ saya mengutip satu hal, yaitu tentang pembangunan perekonomian di Indonesia ini berkaitan erat dengan sektor pertanian. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Anda terhadap kebijaksanaan lembaga politik yang sering menjanjikan sesuatu kepada petani? Untuk jawaban saya sangat singkat, karena yang jelas itu setiap ada pemilu, partai politik itu selalu dekat dengan petani, ya. Saya itu mereka berjanji yang macam-macam, muluk-muluk, ya mungkin setelah habis pemilu mereka tidak melakukan janji itu, dilupakan. Demikian saja cukup. Pertanyaan saya yang kedua sudah dijawab oleh narasumber yang saya, bahwa banyak dijumpai para politik yang memberikan janji-janji palsu kepada para petani setelah dia sudah menduduki jabatan tersebut. Jadi untuk pertanyaan ketiga, apakah persoalan politik atau persoalan pemerintah berdampak pada sektor pertanian? Dalam hal ini saya rasa sangat berdampak sekali. Karena apa? Apabila seorang partai politik dan pemerintah selalu gontok-gontokan, maka petani menjadi korbannya. Karena apa dalam hal ini ya? Terus terang, itu dampaknya besar sekali bagi petani, terutama terjadinya kelangkaan pupuk dan harga gabah akan menurun. Demikian. Yang terakhir, dari pertanyaan yang ketiga, saya simpulkan bahwa dampak dalam pertanian itu sangat besar sekali. Karena apa? Karena kerugian dari petani itu, dari politik untuk petani itu sangat besar. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak narasumber. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan tentang pertanian di Desa Tunggal Bakti ini seperti apa, Pak? Jadi untuk pertanyaan yang keempat itu mengenai pertanian yang ada di Tunggal Bakti, ada Desa Tunggal Bakti ya, wilayah Kecamatan Pembayan ini sangat luas sekali untuk lahannya. Yang lahan untuk wilayah Tunggal Bakti itu dan pertanian itu sekitar 170 hektar. Ya. Nah, jadi untuk pertanian di sini itu untuk sementara ini kita ada satu program yang dilaksanakan oleh Badan Dunia dan FAO, itu untuk mengolah satu pertanian organik.
Walaupun sebelumnya ini untuk pertanian ini sangatlah, jadi secara penanam padi organik yang telah dilaksanakan oleh WHO itu sangat menunjang para petani. Karena apa? Dalam hal ini pertanian organik itu pertanian yang boleh dikatakan pertanian yang sangat ramah lingkungan. Kenapa saya katakan ramah lingkungan? Karena pertanian organik itu adalah pertanian yang boleh dikatakan untuk pupuk dan pestisida itu kita buat secara gotong royong, cara sendiri-sendiri atau cara berkelompok, yang mana bahan-bahan daripada pupuk maupun obat-obat tersebut kita ambil dari alam yang ada sekitar kita ini. Pertama untuk pupuk, di sini kita menggunakan kotoran hewan, antara lain itu pakai kotoran sapi gitu ya. Kotoran sapi dikatakan kalau orang sini bilang itu pupuk kandang. Itu sangat bermanfaat sekali untuk tanaman untuk membuat pupuk. Nah, selain itu dari pemerintahan desa juga selalu mendukung para petani, yang mana memang untuk pertanian ini sangat menunjang sekali, terutama kalau terjadinya kelangkaan pupuk, petani sudah siap. Jadi tanpa dikomando, petani sudah siap melaksanakannya. Dan pemerintahan desa Tunggal Bakti ini boleh dikatakan desa yang sangat Apakah di sini di Desa Tunggal Bakti ini sudah menerapkan teknologi yang sudah maju atau masih yang sederhana, Pak? Untuk Desa Tunggal Bakti saya rasa untuk alat pertaniannya atau alat pertaniannya cukup untuk mekanis masalahnya kan. Jadi menggunakan alat-alat mekanis ya, seperti mesin mekanis, terutama mengenai untuk bajak sawah kita sudah menggunakan traktor, tidak pakai traktor lagi atau pakai sapi yang dulu 20 tahun yang lewat gitu kan. Ya. Apakah di sini itu teknologi yang sudah modern itu swadaya dari pertanian tersebut atau dari pemerintahan? Itu untuk 90% itu bantuan dari pemerintahan, terutama pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Bagi pertanian ya sekarang. Maksud berpengaruh itu apa, Bu? Maksudnya yang berpengaruh ini pemerintah itu cukup andil dalam kesejahteraan petani di Desa Tunggal Bakti ini. Oh, yang jelas cukup andil sekali, cukup andil untuk pembangunan di Desa Tunggal Bakti dan pemerintah. Baiklah, saya akan bertanya kembali bagaimana sistem penanaman padi organik Desa Tunggal Bakti. Harap penjelasan. Nah, jadi pertanian organik atau penanaman padi organik itu sebetulnya cuma peralihan dari pertanian konvensional atau pertanian yang anorganik beralih ke organik. Terutama yang jelas pertanian organik itu bebas daripada kimia, itu yang kita utamakan, karena pertanian organik adalah pertanian ramah lingkungan, sehat. Nah, dan cara pembuatan segala pupuk maupun obat-obatan kita buat secara sendiri atau berkelompok. Itu kita menggunakan seperti untuk pembuatan pupuk itu menggunakan kotoran hewan dan yang ada di alam sekitar. Ya, terutama inilah kita buat seperti tumbuh-tumbuhan, banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai pupuk. Nah, demikian juga untuk pembuatan pestisidanya maupun fungisida, itu kita juga menggunakan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam sekitar kita ini. Demikian. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak terima kasih kepada narasumber, dan saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.